Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Giovanni Tobia. Ya, lama banget gak ketemu motor MS King 150 ini. Dan kali ini gua bakalan ngebahas impresinya. Walaupun kalian kalau ada yang komen beberapa, ini motor kok jarang kelihatan gitu. Ya, walaupun ini nggak kelihatan, jarang banget bikin video, tapi motor ini sebenarnya ada, bukan diparkir di sebelah MX yang itu, tapi di sebelah situ. Jadi mungkin kalian jarang lihat motor ini, oke? Nah, sebenarnya gue sering banget pakai motor ini tuh kayak weekend, ini kayak gini weekend nih. Nah, Sabtu Minggu tuh gue sering pakai ini jalan-jalan ya deket-deket, karena ini nggak bisa gue pakai setiap hari juga. Nah, impresi yang gue dapetin dari motor ini sebenarnya lumayan mirip-mirip sama yang gue dapet di MX New 135, karena emang rasanya beda di mesin sama di bagian posisi duduk. Oke, kita ke bagian depan dulu nih ya. Ada build quality yang pengen gue jelasin ke kalian. Oke, kita lihat di bagian depan. Motor ini berbeda banget sama desainnya New Jupiter MS 135 kayak yang udah gue compare sebelumnya. Ya, ini nggak gue jelek-jelekin ya. Banyak yang bilang ini gue menjelek-jelekan 150. Padahal kenyataannya ini sebenarnya salah satu motor impian gue waktu tahun 2016 sebelum belinya yang itu. Ya, pada desain yang bagian depan dia punya lampu LED yang udah lumayan elegan kayak punya R1M. Jadi kalau sekilas kita lihat malam atau sore hari, ini motor kalau udah nyala tuh ya, lampu senjanya tuh kalau digelap tuh kelihatan kalau ini punya MS King. Karena motor lain jarang banget yang pakai kayak gini kecuali R1M. Tapi ini adanya di Bebek Sport. Jadi lumayan keren ya. Kalau kompetitor kayak Supra GTR aja masih pakai bohlam, walaupun di headlampnya pakai lampu LED. Nah, kalau di sini buat build quality-nya yang gua agak keluhkan sedikit ya. Karena ini bodinya lumayan agak nggak sekuat MX 135 ya. Ini bukan gue jelek-jelekin, emang ini realitanya seperti ini dah tuh. Punya kalian gimana? Apalagi di bagian headlamp ini agak kayak clicky gitu, gimana gitu, nggak sekokoh MS 135 emang. Ya nggak usah dibanding-banding, ntar gue dibilang jelek-jelekin lagi. Overall secara desain ini lebih elegan emang, cuman kurang sesangar ya, nggak sesangar itu gue nggak sebut merek lain deh. Oke, nah di bagian spakbor ini masih sangat kuat, terus desainnya emang melebar di sini ya, lebih gede dibandingkan generasi sebelumnya. Terus di bagian catnya ini emang karena jarang dicuci mungkin atau nggak di coating juga, makanya di catnya agak sedikit membekas air. Tapi walaupun begitu, ini dilap sedikit sih masih kinclong, masih oke. Karena mungkin warna hitam juga kalau kelamaan nggak dicuci menimbulkan bercak-bercak air gitu kan. Oke, terus di bagian penerangan, overall penerangannya ini oke banget, walaupun masih bohlam yang atasnya. Tapi ini bohlamnya beda. Dia pakai halogen H2 apa berapa gitu kalau nggak salah. Jadi dia wattnya lebih gede dan lebih terang juga. Cuman kalau gua lagi malam-malam ya pakai motor ini, itu lampunya tuh kotak gitu loh. Jadi kalau misalnya motor lain nyebar, apa motor GTR cuman lurus gitu, kalau ini enggak, ini warnanya kotak. Jadi kalau lihat aspal tuh ada kotak gitu bentuk lampu. Ada agak unik sih. Padahal bentuknya tuh seperti ini nih, sedikit lancip kayak Vega ZR kalau nggak salah. Oke, terus bagian build quality yang mulai pudar adalah di bagian body samping headlampnya. Lihat nih, kalau kalian perhatiin ya, ini warna-warnanya tuh agak pudar-pudar gitu ya. Mungkin ini dikasih kit atau apa bisa hitam kembali. Cuman emang bodinya bahannya bukan glossy kayak gini, melainkan ini bahan-bahan, kalau kalian bisa tahu tuh bahan kulit jeruk kayak di dashboard mobil contohnya. Jadi ini gampang pudar karena bahan kulit jeruk ini biasanya dipakai di indoor mobil-mobil gitu kan. Nah, karena dipasang di motor, dia nggak bakal tahan sama panas matahari dan juga hujan. Makanya kalau kita lihat nih, gampang sekali pudarnya. Oke, nah langsung aja kita bahas ke balik stangnya nih ya. Yang depan mungkin sudah cukup menurut gua. Oke, nah kita lihat di bagian kiri, ini dia pakai bodi bahan dari kulit jeruk gini. Jadi buremnya tuh kelihatan banget. Kalau kalian tahu, mungkin ada motor yang pakai desain kayak gini tuh, contohnya Honda Revo ya, nyambung jadi Honda ya, tapi ini desainnya sama. Dia gampang pudar karena kalau kena air hujan dan panas yang secara terus menerus, desain kulit jeruk ini nggak tahan lama, nggak kayak body yang glossy kayak gini nih. Nah itu kenapa dipasang di MS King ini, gue kurang tahu. Yamaha memilih dua perpaduan two-tone kayak gini, tapi alhasil untuk jangka panjang kalau nggak sering-sering dirawat dia bakalan pudar. Oke, terus di sini ini kayaknya
gue agak sedikit bingung ya. Waktu itu gue pernah review, ini pencetannya tuh sebelumnya ada, cuman nggak tahu kenapa di parkiran tiba-tiba hilang dan jadi nggak bisa dipencet. Mungkin ada orang iseng yang nyolong pencetannya nih. Gue bingung nih, aduh, sebenarnya susah banget nyari pencetan ini karena harus ganti satu set sama speedometernya gitu loh. Padahal speedometernya masih nggak apa-apa. Waktu itu gue masih custom warna bisa, tiba-tiba hilang pencetannya. Nih lihat ya bagian headlamp nih. Gue udah pernah bahas berkali-kali di video gue tuh paling seneng kalau naik motor ngeliatin bagian speedometer atau head unitnya. Nah, berhubung ini warnanya agak sedikit pudar, tapi dia masih ketolong karena tampilan speedometernya yang tuh ada sapaan high body, ready to go, terus digital lampu analog yang bener-bener keren. Jadi rasa-rasa motor ini jelek tuh hilang karena teknologinya udah bagus. Dia punya odometer, trip meter, average real time, sampai ke trip A trip B adalah gitu. Ya walaupun ini nggak bisa dipencet, sayang banget. Ini ada gear indikator. Ya kalian udah pernah pasti lihat reviewnya di video reviewnya. Nah di bagian kanan dia ada starter. Nah kayak gini. Terus di sini ada saklar lampu, cuman udah nggak kepake ya. Jadi ini pakai lampunya bawaan dari pabrik, jadi auto headlight on. Nggak pakai saklar lagi. Oke, masuk ke bagian bawah. Di sini kita lihat ada suatu fitur yang gua keluhkan di MX135. Yang sebenarnya menjadi kelebihan di MX King 150, yaitu shutter key. Nah, kalau kita lihat di sini fiturnya tuh menarik ya. Ya ini udah ada push lock-nya, magnetic lock-nya ini standar. Tapi yang nggak standar itu adalah bisa seat open di bagian kunci mesin. Jadi kita tinggal mana tuh? Kok susah? Nah, akhirnya seret ya. Jarang dibuka karena bagasinya emang kecil. Tapi ini adalah membantu banget kalau kita buat ngisi bensin, tinggal puter untuk naruh jas hujan, ngambil jas hujan tinggal puter di sini, nggak perlu cabut colok ke belakang gitu. Jadi ini adalah suatu fitur yang menurut gua berfungsi untuk kesehari-harian, yang sangat bermanfaat lah buat gua kalau naik motor, yang dimana fitur ini nggak ada di MX135. Jadi motor ini sebenarnya punya banyak kelebihan dibandingkan generasi sebelumnya. Memang karena ini generasi yang diperbaiki dari yang sebelumnya. Oke. Nah, ini mungkin kamera diganti ke gua dulu biar lebih asik gitu kan. Nah, impresinya ketika gua pakai motor ini bahas dari bagian stang ya. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu juga motor ini tuh rasanya mungkin karena ban depan pakai 7090, ring 17 itu sama motor bebek-bebek lainnya. Jadi dimana dia ketika ngebut di atas misalnya 60 km per jam, itu stangnya kalau dilepas itu gini-gini nih, nggak kayak MX135. Ini sekali lagi gue bukan menjelek-jelekan ya, tadi protes lagi. Emang itu jujur gue udah nyobain juga pas agak kenceng. Entah kenapa, entah bannya pakai Michelin yang rada mahal, mungkin ban mahal kayak gini rasanya nggak tahu. Tapi ini ban pakai Michelin, terus komstirnya masih bagus. Entah kenapa ketika ngebut tuh begini-gini nih, kayak ya nggak segitu lebaynya sih, maksudnya agak gini-gini loh, goyang kiri kanan, nggak balance kayak MX135. Mungkin kalau gue lihat ya, ini stang emang enteng banget, enak banget buat macet-macetan, buat manuver gitu kan. Cuman ketika dipakai miring atau rebahan sampai dengkulnya nyosor ke aspal, itu rasanya kurang seimbang. Kenapa? Karena ban depan 70-90, yang belakang 130/70, lu bayangin tuh. Ini ada ban CBR di belakang, ban depan pakai ban bebek, jadi nggak seimbang. Kayak gede di belakang, kecil di depan gitu. Mungkin ini yang membuat handlingnya kurang bagus, nggak sebagus misalnya Satria gitu deh nih. Gue bahas Satria tuh, motor Supra GTR yang mungkin ban depannya gede, ban belakang gede, jadi berat buat manuver, tapi tetap tenaganya enak gitu. Karena ini motor semuanya bebek sport 150 cc, kecuali MX135 yang punya cc yang lebih kecil. Kelebihannya, ban kecil ini kata Yamaha sih bikin manuver lebih enak. Iya sih, terbukti lebih enak dan lebih enteng buat layout. Cuman ketika ngebut, ketika buat top speed atau kestabilan itu nggak sestabil yang gue harapkan gitu deh pokoknya. Lalu ke bagian fender, ini emang berubah dari MX135. Menurut gue ini lebih keren ya, karena menipis gitu, melengkung ke arah dalam. Kalau MS itu kan kayak terus tajam gitu, ada sirip-sirip. Kalau yang ini nggak, ini mengecil ke bagian dalam. Jadi kesannya kalau kaki kita taruh sini, itu ada kayak bentuk lengkungan ini untuk posisi kaki tuh jadi lebih enak tuh gitu. Cuman ini motor 150 cc, kompresinya juga lumayan tinggi ya. Kalau nggak salah 10 banding berapa gitu. 10 banding 1 atau 11 banding 1. Tapi ketika motor ini panas
Ini luar biasa, nggak luar biasa sih, nggak sepanas motor 1000 cc. Cuman karena gue emang nggak pernah naik yang 1000 cc, gue naik 150 aja rasanya. Kaki gue tuh dari mulai mata kaki ke atas ke betis itu kerasa loh naik motor ini. Apalagi ini motor kan mesin tegak 44 derajat kalau nggak salah. Itu rasanya panasnya tuh agak ke atas. Beda sama MX 135 gua yang mungkin 150 cc bikinan, jadi nggak sepanas motor ini. Cuman ini kalau udah panas, gue pernah waktu itu ini motor waktu masih baru-baru diambil ketika di macetan kayak Cawang Pancoran, ini overheat dan mesinnya mati. Akhirnya udah ke bengkel, habis ke bengkel terus ganti, ternyata selang radiatornya dan pompanya itu ada yang bocor segala macam, jadi pendinginannya nggak sempurna. Jadi mungkin itu impresi gue soal mesinnya, ya panas. Tapi tenaganya ini enak banget. Dia sekitar 15, sekian horsepower, which is ini lebih gede daripada NMAX 155 atau Vario 150 yang cc-nya katanya sih 150, cuman nggak tahu ya, itu buat tagline aja kali. Tadi belakang jelek-jelekin, nggak segitunya. Tapi emang ini karena segmennya bebek sport dan pakai kopling, jelas lah dia pasti lebih kencang daripada Matic 150. Nah, enaknya di sini itu adalah koplingnya yang sangat ringan. Ini beneran enteng banget loh. Padahal dia belum punya teknologi slipper assist atau assist slipper clutch yang ada di R15 atau MX King yang facelift. Tapi ini udah enteng banget loh. Dan walaupun dia enteng, si persneling ini tetap presisi ketika gue mau ganti gigi. Nggak kayak MX 135. Nih, sekali-kali gue jelekin motor gue deh gitu. Rasanya ketika ganti gigi satu, netral kedua gitu, ini lebih presisi. Di MX 135 tuh sering nyangkut. Jadi kalau udah mau ke satu, mau kedua, malah ke netral. Kalau ini enggak, ini bener-bener tepat banget. Dan rasanya ini tuh enteng banget tuh. Kayak tinggal di sentuh gitu. Misalnya gue mikir, oh gue mau ke gigi 2. Tak, nurut dia. Nggak kayak motor gue mau ke gigi 2, malah ke netral. Suka ngelawan emang. Di bagian sini, ini yang gue suka, motor ini agak keluar sedikit ya. Itu klaksonnya. Klaksonnya kayak klakson mobil. Ntar kita dengerin ya. Oh enggak, sekarang aja mungkin. Nah, mungkin di video nggak sekencang itu, tapi rasanya beda banget sama motor gua. Itu motor gua kayak agak sedikit banci ya. Mungkin emang segmennya bebek, jadi klaksonnya nggak sesangar itu. Terus bagian kedua, footstepnya ini bisa nekuk tuh. Kompetitor kayak Supra GTR itu nggak bisa. MX 135 nggak bisa. Ini bisa. Enaknya ketika kita nikung rebahan, ini nggak bakal nyosrok ke aspal, jadi akan ngikutin tekstur jalanannya gitu, kayak gitu. Emang nggak bakal kepake ya, kecuali kita main di sirkuit dengan motor ini, itu kepake. Tapi enaknya ketika macet-macetan atau di parkiran, kalau kalian tahu ya di parkiran itu kan motor sering dempet-dempetan. Sering banget gue kalau misalnya parkiran rapet-rapet di basement mall, jadi MS gue tuh sering banget stepnya tuh nyenggol motor sebelahnya. Nah, karena dia nggak bisa dilipet, kaku, jadi gue harus terpaksa ngangkat motornya untuk bisa mindahin motor biar footstepnya tuh nggak kena motor sebelahnya. Kalau di sini nggak, ini tinggal ditekuk aja, itu nurut ya. Jadi kita lebih mudah, lebih fleksibel lah buat mindahin motor. Ya sekali lagi nih impresi gue tentang motor ini bukan review ya, jadi kita nggak bahas speknya kayak gimana. Lalu ke bagian belakang, nah ini footstep belakangnya justru kebalikannya, ini kurang nyaman. Gue beberapa kali dibonceng naik ini ya, ini karena tenaganya gede. Kadang lagi dibonceng gitu di belakang, sering mau jatuh gitu, sering kepleset. Karena jujur aja ini tenaga bawahnya emang lumayan berasa ya daripada kompetitor. Walaupun secara tulisan horsepower dari kompetitor itu ya Supra GTR lebih besar, 1 HP aja sih. Tapi rasanya di tarikan bawah ini lebih nendang, karena mungkin karena faktor mesinnya SHC, jadi tarikan bawah lebih kerasa. Alhasil saat gua boncengan, ini sering banget kayak srek. Apalagi ini kan besi ya, kalau kena hujan basah itu licin. Jadi gripnya buat sepatu atau sendal kurang baik gitu. Jadi sering banget kepleset, dan juga ini permukaannya kecil. Jadi membuat si footstep ini kurang nyaman untuk diinjek gitu. Nah, biar videonya lebih enak di-cut dulu. Oke, kita bahas tentang joknya. Ini gue suka banget karena dia pakai model two-tone. Two-tone bukan two-tone yang kayak abang-abang warna-warni, bukan ya. Jadi dia pakai 2 lapis. Yang depan tuh kayak MX New, yang MX lama. Yang belakang dia modelnya halus kayak gini. Memang sedikit agak licin, tapi elegan aja dilihatnya, enak gitu. Nah, enaknya terus yang belakang tuh lebih empuk dan yang depan sedikit keras. Bedanya nggak terlalu kerasa banget sih. Cuman kalau dilihat ya, dia senada aja gitu, ada jahitan merah di sini yang membuat ini motor sedikit lebih elegan dibandingkan motor-motor MX lainnya. Oke, nah kita lihat ya di balik bodi yang lumayan bongsor ini ada apa sih? Nah, ini enaknya. Aduh,
Aduh. Tuh, enak banget gitu. Nggak kayak motor gua, cabut colok. Terus di bagian bawah jok, dia tuh sistemnya beda. Jadi akinya tuh adanya di balik tulisan Yamaha sini. Terus di bawah sini ada lapisan kecil yang sangat kecil, emang apa ya? Permukaannya sempit gitu. Buat toolkit aja, buat jas hujan bisa kalau di sumpel-sumpel. Cuman kekurangannya di sebelah kiri kanannya ini nggak muat banyak tempat. Kalau di gua kan diselip-selipin sampai balik sini tuh bisa. Kalau ini enggak, ini ada ketutup karet. Yang sebelah kiri bisa, sebelah kanan enggak. Jadi kalau buat jas hujan double aja ini sangat padat, sangat rapet. Terus ke depan sini ada filter intake, filter udara lah istilahnya. Jadi dia kalau MX New 135 setupnya di sini aki, tangki, bagasi. Makanya bagasinya lebih luas. Kalau ini mirip sama Supra GTR, intake, tangkinya di tengah, terus bagasinya agak kecil di belakang. Jadi ini yang membuat bagasinya jadi sempit. Kenapa nggak dipakai setup sebelumnya ya? Jadi intake-nya tuh taruh bawah sini kayak MX New. Jadi lebih lugas, lebih luas dan lebih lega. Ini kami bingung juga apa yang dipikirkan. Mungkin ini lebih baik intake dari sini ya. Tarikannya beda, makanya tenaganya lebih besar. Menurut kalian gimana sih setup yang kayak gini? Apakah masih recommended buat di harian? Menurut gua ini masih cukup recommended ya. Karena ini bagasi segini bisa lah jas hujan 1, sisanya kebasahan lah kalau nggak. Terus di bagian karet-karetnya ini sangat bagus. Ini attention to detailnya tuh bagus. Terus ada penampung buat bensin biar nggak kemana-mana, bensinnya jadi langsung ke bawah, nggak kena bagasi atau bagian lain. Menurut gua bagasinya oke, terus setupnya juga lumayan masih bisa diterima dengan baik. Walaupun nggak sebesar MX 135. Nah, di bagian behel ini agak sedikit keluhan ya. Sekali lagi ini emang agak sakit dan kalau kita genggam itu nggak sesuai sama tangan kita. Jadi nggak genggamable. Bahasa dari mana lagi? Ini bawahnya tuh ada sedikit corok ke dalam. Jadi kalau kita pegang tuh nggak full penuh. Ada yang terpisah gitu loh tuh. Ada rasa terpisah. Terus di belakangnya juga tajam. Emang secara desain, secara visual tuh wah lebih sporty, lebih keren. Tapi secara fungsional ini kalau gue mindahin motor sedikit kesulitan karena ininya kurang enak digenggam. Jadi rasa motor yang berat, terus rasa ininya agak sedikit tajam, jadi membuat tangan gue tuh mager. Oke, ya. Nah, bagian yang sangat gue suka adalah lampu belakang dan spakbor ya. Kita langsung pindah ke bagian belakang. Kita lihat di bagian belakang nih. Yang gua suka dari motor ini adalah bagian lampu belakang, karena di sini lampu belakangnya tuh sporty dan menurut gua keren banget dibandingkan motor MX 135. Karena ini mengadopsi dari lampu R25 atau R25. Ya sebutannya itulah, yang dimana itu adalah motor sport fairing 250 cc 2 silinder. Jadi seakan-akan ini kalau diadopsi ke MF King, rasanya nih motornya jadi serasa moge look. Dari lampu senja depan ngambil punya R1, belakangnya pakai R25, jadi kelihatan keren lah, nggak bebek banget, nggak pure bebek gitu lah. Terus di sini yang gue suka adalah tuh desainnya, spakbornya, sambungannya itu pakai bahan metal, campuran sama plastik atau bahan kulit jeruk kayak gini. Memang ini warnanya emang sedikit pudar, tapi kalau dikit ini bisa lebih hitam lagi sih, lebih keren lagi. Dan metalnya ini lumayan keren, warna silver, walaupun kalau kita kurang perhatiin, kurang dirawat, ini agak sedikit bercak atau nempel kayak warna-warna karatan gitu lah. Padahal ini sebenarnya kalau dipoles lagi udah lumayan keren. Kalau dilihat nih lampunya pakai LED lampu belakang, itu kalau udah nyala tuh lumayan keren. Apalagi pas ngerem, pas malam itu terang banget. Rasanya kayak motornya udah futuristis gitu loh. Terus lampu sen kiri kanannya juga bohlam yang benar-benar model gantung kayak motor sport gitu kan. Jadi motor ini pokoknya cakep gitu. Terus di bagian rantai dia udah punya stabilizer, jadi aman kalau rantainya putus. Di bagian shockbreaker, ini adalah shockbreaker yang sangat gua idamkan karena dia nggak terlalu mantul-mantul berlebihan, ribonya pas, enak buat ngebut, stabil, buat boncengan juga tetap empuk dan nggak over empuk sampai yang benar-benar terlalu empuk. Yang kalau terlalu empuk tuh bikin bawahnya mentok gitulah. Ini enggak. Ini overall gua cukup lumayan puas, dan juga yang paling gua senengin dari motor ini yaitu suara knalpotnya. Oke. Mungkin segitu aja dari bagian belakangnya. Ini agak panas nih, kayaknya kita pindah dulu. Oke. Overall motor ini kesimpulannya dari impresi yang gue rasakan selama ini enak. Cuman emang posisi duduknya yang seperti kemarin di video MX 135 gue bilang, dia modelnya agak nunduk, agak nekuk tuh, kelihatan ya dari posisi tangan gua lumayan nekuk. Kalau MX 135 kan
agak gini ya, rata gitu. Enggak, ini lebih menekuk. Kerasa kalau udah jalan agak macet-macet lama-lama itu rasanya sedikit pegel, apalagi di bagian kopling. Jaga menukik. Yang gua suka itu bagian suara dari knalpot dan mesinnya. Raungannya tuh kayak raungan motor apa ya, motor sport banget, motor 150 cc banget. Mirip-mirip lah sama Vixion dari knalpotnya. Kita dengerin sebentar. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi halus, mendem ngebas, tapi suara knalpotnya tuh keluar. Beda sama MS135, menurut gua kurang suka sama suaranya sih, karena terlalu halus. Jadi sampai-sampai pas gua ngebut tuh ngantuk. Wah, mana suaranya gitu, kayak motor listrik. Nggak selebay itu juga sih. Masih ada suaranya, cuman knalpotnya nggak segarang MS King ini atau Vixion misalnya. Mungkin kalau gua ganti knalpot Vixion atau MS King ke MS135 mungkin bisa oke kali ya suaranya. Ya mungkin segitu aja dari gua. Kesimpulannya, motor ini sangat recommended banget buat kalian yang pengen motor bebek sport, karena walaupun nggak sebesar MS135 bagasinya, tapi dia masih bisa nampung jas hujan ditumpuk-tumpuk dibandingkan Supra GTR yang bener-bener nggak ada slot buat jas hujannya. Terus di sini enaknya udah pakai fitur gitu yang bisa open jok dari kunci depan. Lalu di bagian speedometer udah lumayan lengkap, MID-nya ada trip A, trip B, odometer, terus average real time consumption, gear sampai RPM semua ada, pokoknya udah lengkap di motor ini. Terus pengereman oke, depan belakang cakram, remnya juga empuk, pas, koplingnya enteng. Pokoknya overall secara keseluruhan ini motor menarik untuk dipakai harian, terus pemakaiannya juga puas. Konsumsi bahan bakar itu dia 39 km per liter, memang jauh lebih boros dibandingkan MS135 yang bisa nempuh 47 bahkan 52 km per liter. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin segitu aja dari gua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Chill, next time, peace out me.